Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman Ramadan dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu radiasi elektromagnetik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nikmah yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi tersebut. Kita langsung saja ke sejarah radiasi elektromagnetik. Adapun sejarah singkat gelombang elektromagnetik, sebelum abad ke-19, manusia hanya bisa mengetahui cahaya yang tampak saja. Selain cahaya tampak, tentunya manusia pada zaman tersebut tidak mengetahui cahaya lainnya. Seiring berjalannya waktu hingga setelah 1800, ada seorang astronom Inggris yang lahir di Jerman bernama William Herschel memiliki suatu penemuan yang menyatakan jika ada cahaya atau sinar lain selain cahaya tampak. Dahulu, Herschel melakukan sebuah percobaan dengan memanfaatkan prisma untuk bisa mendifraksikan berkas sinar matahari. Pada saat itu, ia berhasil menemukan cahaya yang tak tampak oleh indera penglihatan manusia di luar area warna merah yang bisa menyebabkan termometer menjadi panas atau tinggi. Kemudian, sinar tersebut diberi nama sinar inframerah atau infrared. Setelah 1 tahun dari penemuan Herschel, muncul kembali penemuan lain dari fisikawan Jerman bernama Johann Wilhelm Ritter, yang mana penemuannya adalah berkas sinar yang dekat dengan warna ungu dan tetap tak terlihat oleh indera penglihatan. Percobaan yang dilakukan oleh Ritter pada saat itu menggunakan prisma untuk mendifraksikan berkas sinar matahari. Sinar yang ditemukan tersebut bisa menyebabkan plat perak klorida berubah warna menjadi hitam, hingga kemudian sinar warna tersebut diberikan warna sinar ultraviolet. Berikutnya, pada akhir abad ke-19, fisikawan asal Jerman yang bernama Wilhelm Röntgen menemukan suatu berkas sinar yang bisa menembus sebuah benda padat dan diberikan nama sinar X atau X-ray. Beberapa tahun berikutnya diawali oleh penemuan sinar alfa dan beta oleh Rutherford. Ada seorang fisikawan dan kimiawan asal Prancis bernama Paul Ulrich Euler menemukan berkas sinar yang ketiga dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Sinar tersebut memiliki sifat netral serta memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinar X, di mana penemuan sinar tersebut diberi nama sinar gamma. Di antara lainnya, sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi di dalam gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1862 hingga 1864, James Clerk Maxwell melakukan pengembangan terhadap teori yang berhubungan erat dengan medan kelistrikan dan medan magnet. Ia memiliki pendapat jika perubahan medan listrik dapat menyebabkan perubahan medan magnet, sehingga bisa tercipta suatu gelombang. Setelah 25 tahun dari percobaan tersebut, lalu dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Hertz menemukan suatu gelombang di luar rentan sinar inframerah yang berikutnya disebut dengan gelombang mikro dan radio. Dari percobaan yang dilakukan oleh Hertz, akhirnya teori Maxwell bisa terbukti dan dibenarkan. Dan penemuan dari Maxwell diberi nama gelombang elektromagnetik atau GEM. Lalu pada tahun 1905, Albert Einstein menemukan sebuah konsep relativitas khusus yang akhirnya bisa menyempurnakan konsep gelombang elektromagnetik. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, ialah B, spektrum elektromagnetik. Berdasarkan hipotesis Maxwell, gelombang elektromagnetik merupakan rambatan dari medan listrik dan medan magnet secara periodik yang saling tegak lurus ke segala arah. Besar cepat lambat gelombang elektromagnetik bergantung pada besaran permeabilitas magnet atau μ0 dan permitivitas listrik, yang mana V sama dengan akar 1 per μ0 dikali permitivitas listrik. Dalam ruang hampa, besar cepat lambat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. V sama dengan C atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S, dengan μ0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, dengan permitivitas sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per N M kuadrat. Hipotesis Maxwell dibuktikan kebenarannya oleh Hertz yang menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik mempunyai sifat seperti cahaya atau sebagai berikut. Yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak memerlukan medium. Yang kedua, merupakan gelombang transversal.
Yang ketiga, dapat mengalami pemantulan, pembiasaan interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. C sama dengan frekuensi dikali lambda. Dengan C sama dengan cepat rambat gelombang dalam ruang hampa atau 3 kali 10 pangkat 8 mprs. Dengan F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik dalam Hertz dan lambda panjang gelombang elektromagnetik dalam meter. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik mempunyai kecepatan sama dalam satu medium, tetapi frekuensi dan panjang gelombangnya berbeda. Dan yang terakhir, gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan rentang frekuensi atau panjang gelombang disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Yang mana spektrum gelombang elektromagnetik disusun dari frekuensi tinggi ke rendah, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, radar, televisi, dan gelombang radio. Dalam ruang hampa, semua gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 mprs. Dapat kita lihat dari gambar yang ada di sini, yang mana warnanya dari Mexico Ubinio. Dengan demikian dapat kita simpulkan, semakin besar frekuensi, maka akan memiliki jumlah gelombang elektromagnetik sedikit atau cenderung pendek. Sedangkan apabila panjang gelombangnya semakin besar, maka frekuensinya akan semakin kecil. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya ialah C, sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi dua, yaitu sumber radiasi alam dan sumber radiasi buatan. Yang pertama, sumber radiasi alam. Sumber radiasi alam dari gelombang elektromagnetik berasal dari matahari, bintang, sinar kosmos, sinar gamma dari kulit bumi, tornado, hasil peluruhan dan thorium di udara, radioaktivitas alam, serta berbagai radionuklida yang terdapat dalam bahan makanan dan inti atom yang tidak stabil. Adapun yang kedua, sumber radiasi buatan. Radiasi timbul karena berhubungan dengan kegiatan manusia, seperti ledakan nuklir, rangkaian listrik dengan tube vakum atau transistor, diode microwave, laser antena radio, penyinaran di bidang medis, radiografi, lampu merkuri, jaringan listrik, tegangan tinggi, osilasi listrik, dan penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam. Pada dasarnya, radiasi merupakan cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungan tanpa memerlukan medium seperti radiasi kalor dan hukum pergeseran Wien. Yang pertama, radiasi kalor. Radiasi kalor merupakan benda-benda yang berpijar yang akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Semakin tinggi suhu benda yang berpijar, maka semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, besar energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu berbanding lurus dengan luas permukaan dan berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlak. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan E dikali sigma kecil T pangkat 4 atau I sama dengan P per A yang sama dengan E per AT. Dengan I sama dengan intensitas radiasi dalam W per M kuadrat, A sama dengan luas permukaan dalam M kuadrat atau yang kita kenal dengan rumus 4 IR kuadrat. Setelah itu T sama dengan lama pemancaran energi dalam sekon, E besar energi yang dipancarkan dalam joule, dan E kecil emisivitas, yang mana apabila E lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1 atau E sama dengan 1, maka benda hitam sempurna. Dan sigma kecil merupakan tetapan Stefan Boltzmann, yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 W dikali M pangkat min 2 dikali K pangkat min 4. Intensitas radiasi rata-rata gelombang elektromagnetik juga sebanding dengan nilai maksimum medan magnet dan medan listrik yang dirumuskan sebagai berikut. Yang mana I sama dengan E max dikali B max per 2 mu 0. Atau I sama dengan CB max
per 2 mu 0 yang sama dengan E max kuadrat per 2 C mu 0. Dengan I sama dengan intensitas rata-rata radiasi dalam W per M kuadrat, mu 0 sama dengan permeabilitas listrik, yaitu 4pi kali 10 pangkat 7 Weber per ampere meter. C merupakan cepat lambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 M per S. E besar maksimum sama dengan kuat medan listrik maksimum dalam N per C, dan B max sama dengan kuat medan magnet maksimum dalam Tesla. Adapun yang kedua ialah hukum pergeseran Wien. Energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda yang berpijar terdiri atas berbagai macam panjang gelombang. Dari berbagai macam panjang gelombang tersebut, ada satu panjang gelombang elektromagnetik, yaitu maksimum. Jika suhu intensitas pancaran gelombang elektromagnetik semakin tinggi, panjang gelombang yang membawa energi terbesar semakin pendek. Pernyataan ini disebut hukum pergeseran Wien yang dapat dinyatakan dalam bentuk grafik. Seperti gambar yang tertera dalam PPT ini, kita dapat melihat apabila T1 lebih besar daripada T2, maka lambda maksimum 1 lebih besar daripada lambda maksimum 2. Dengan lambda maksimum sama dengan T sama dengan C, yang mana lambda maksimum itu sama dengan panjang gelombang terpendek yang membawa energi terbesar dalam meter. T atau sama dengan suhu mutlak dalam Kelvin, dan C sama dengan tetapan Wien. C di sini adalah C besar, yang mana nilainya sama dengan 2,98 kali 10 pangkat 3 meter Kelvin. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, ialah D. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik secara umum dapat digunakan sebagai alat terapi, pemotretan, dan alat komunikasi. Penjelasannya, yang pertama ialah sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan oleh inti atom yang tidak stabil pada reaksi nuklir, digunakan sebagai terapi penyakit kanker, mensterilkan makanan, dan mensterilkan alat kedokteran. Adapun yang kedua ialah sinar X, dihasilkan dari pembakaran elektron dalam tabung hampa pada keping logam yang digunakan pada pemotretan kedudukan tulang dalam tubuh dan untuk mengetahui susunan kristal NaCl. Yang ketiga ada sinar ultraviolet, dihasilkan oleh matahari dan lampu, yang mana dapat digunakan untuk membunuh kuman-kuman penyakit kulit, menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromida, dan dapat memendarkan barium platina cyanida. Adapun yang selanjutnya ialah sinar inframerah, dihasilkan oleh matahari, lampu, getaran atau fantom yang dapat digunakan sebagai alat spektroskopi untuk mempelajari struktur molekul, untuk pemotretan permukaan bumi, serta penyembuhan penyakit cacar dan entrap. Adapun yang selanjutnya ialah radar. Radar digunakan untuk mendeteksi letak suatu benda, mendekati suatu sasaran pada pesawat, penjelajahan, membantu keamanan pendaratan pesawat komersil, dan untuk mengetahui kedalaman suatu lautan dengan mengirim sinyal ke dasar laut dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama ialah S sama dengan VT per 2 atau N1 V1 sama dengan N2 V2. Dengan S sama dengan kedalaman suatu lautan dalam meter, dan V sama dengan cepat lambat radar dalam air, yaitu M per S, dan T sama dengan waktu bolak-balik dalam segmen. N1 sama dengan 1 sama dengan indeks bias udara. Adapun pemanfaatan yang terakhir ialah gelombang radio, yang mana digunakan sebagai alat komunikasi karena gelombang ini mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Dalam sistem komunikasi, gelombang radio berfungsi sebagai pembawa gelombang bunyi atau informasi. Ada dua cara membawa gelombang bunyi, yaitu yang pertama, amplitude modulation atau AM. Gelombang radio yang membawa informasi dengan frekuensi tetap, tapi amplitudenya berubah-ubah. Daerah jangkauannya luas karena dipantulkan oleh lapisan ionosfer, tapi mudah mengalami gangguan listrik di udara.
Yang kedua, frekuensi modulation atau FM. Gelombang radio yang membawa informasi dengan amplitude tetap, tetapi frekuensinya berubah-ubah. Daerah jangkauannya pendek karena menembus lapisan ionosfer, tapi suaranya jernih karena tidak mengalami gangguan kelistrikan di udara. Agar daerah jangkauannya lebih luas, diperlukan stasiun penguat atau relay, yang dimana pesawat televisi menggunakan sistem FM. Kita lanjut ke slide yang terakhir, ialah dampak radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh alat-alat seperti televisi, microwave, laptop, wifi, handphone jika digunakan terus-menerus dapat mengganggu kesehatan pengguna karena dapat menyebabkan kanker otak, gangguan sistem saraf pusat manusia, nyeri kepala, dan insomnia. Bahaya yang ditimbulkan gelombang elektromagnetik diantaranya yang pertama ialah sinar biru televisi dapat merusak retina. Yang kedua, sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan bintik-bintik hitam pada kulit. Yang ketiga, sinar gamma dapat menyebabkan kulit terbakar, kanker, dan mutasi gen. Adapun sinar X dapat menyebabkan leukemia dan keguguran pada wanita. Pastinya dampak tersebut sangat bahaya bagi kita. Oleh karena itu, penggunaan alat-alat elektronik perlu dibatasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita telah sampai di penghujung materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya izin undur diri. Saya atas nama Muhammad Yusuf Ramadan dari kelas 12 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.